Controller ini hanya khusus untuk solar cell atau solar panel. Jadi yang pertama, pastikan baterai Anda mempunyai cukup voltase. Dan untuk regulator ini atau controller ini, jangan sekali-kali pakai baterai lithium ion ataupun lithium LPO4. Nanti ada sendiri. Itu poin yang paling penting juga. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di STA MLC Official, solusi energi untuk masa depan. Kali ini akan kita bahas tentang solar charge controller. Sering orang menyebutnya controller atau regulator. Ini adalah merek PWM, mempunyai 10 ampere atau 20 ampere. Jadi sangat cocok antara 50 watt sampai di bawah 200 watt. PWM ini mempunyai beberapa fitur teman-teman, diantaranya sebagai proteksi elektronik. Jadi bagian dari elektronik yang teman-teman rangkai atau install nanti akan terproteksi secara otomatis di controller ini. Kemudian dari input solar cell, tegangan yang masuk itu juga dikonvert juga secara auto, bisa 12 volt ataupun 24 volt. Kemudian sistem pengoperasiannya ini bisa manual, bisa di-set secara manual ataupun secara otomatis. Untuk detailnya dan kita praktekkan nanti di sesi atau di video selanjutnya, nanti kita praktek langsung bisa fungsi ya. Kemudian untuk cara koneksinya yang tadi sudah kita jelaskan ya di video yang satunya, nanti bisa kita ikuti. Kemudian untuk masalah keamanan, jadi langkah pertama kali kita memilih baterai ya, pastikan mempunyai voltase yang mencukupi. Jadi jangan sampai ampernya besar, kemudian solar cell-nya udah besar, baterainya tidak sesuai atau lebih kecil atau tidak sesuai gitu. Di sini ada beberapa pilihan baterai, dan yang pertama adalah aki basah. Saya tidak menganjurkan pakai aki basah, tetapi kalau teman-teman di rumah punya aki basah yang nganggur atau yang sudah nggak kepake, mungkin bekas aki mobil katakanlah, dipakai aja, nggak apa-apa. Lumayan buat ini, nyalakan lampu beberapa, mungkin 3 atau 5 lampu, lumayan buat nerangi teras, taman, lumayan. Jadi saya tidak menganjurkan, saya cukup centang aja, saya tidak menganjurkan. Karena aki basah juga mempunyai kelemahan. Kelemahannya adalah ketika matahari terik itu posisi ngecas ya, itu keluar uap di situ, dia menguap dan baunya tidak enak. Kemudian untuk perawatannya juga kita harus ekstra ya, kita harus sering mantau berapa bulan sekali untuk ngasih air ya. Saya tidak menganjurkan, tapi saya juga tidak melarang ya, gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa pakai aki MF atau aki kering ya, ini bagus. Kemudian yang ketiga pakai aki VRLA, aki gel ya, ini juga sangat bagus. Biasanya untuk PJU atau untuk rumah juga oke. Kemudian yang baterai yang nomor 3 yaitu ada baterai lithium ion, dan yang keempat baterai lithium LPO4. Teman-teman kalau pakai controller ini jangan sekali-kali pakai baterai yang lithium. Soalnya apa? Nanti ada kontrol sendiri untuk mengontrol dari baterai lithium ini. Soalnya baterai lithium ini juga harganya bisa dibilang mahal ya. Jadi saran saya jangan sekali-kali pakai controller yang seperti ini. Nanti ada kita bahas di video selanjutnya juga.
Kemudian untuk masalah baterai saya kira sudah cukup ya. Untuk cara milihnya ini sudah saya kasih kode-kode, dan teman-teman nanti bisa pelajari di rumah dan bisa lebih hati-hati, lebih aman, dan betul-betul bisa dipraktikkan di rumah. Teman-teman, saya ulangi sekali lagi untuk masalah informasi keamanan. Yang pertama, pastikan baterai Anda mempunyai cukup voltase. Dan untuk pilihan baterai, silakan pilih yang sesuai sebelum pertama kali Anda install, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, buat kabel sependek mungkin dan usahakan jangan terlalu kecil. Jadi usahakan kabelnya pendek tapi diameternya besar, minimal 4 atau 6 mili. Supaya apa? Supaya jangan sampai kehilangan arus. Kemudian yang ketiga, untuk regulator ini atau controller ini jangan sekali-kali pakai baterai lithium ion ataupun lithium LPO4. Nanti ada sendiri. Itu poin yang paling penting juga. Kemudian yang keempat, controller ini hanya khusus untuk solar cell atau solar panel. Jadi jangan sampai teman-teman memberikan inputan selain solar panel. Nanti akan fatal di situ. Oke. Untuk sistem connection sekilas ya, kita kasih gambaran. Teman-teman di rumah bisa masang posisi seperti ini. Jangan sampai teman-teman masangnya seperti ini ataupun kebalik. Ini jangan. Kemudian ketika teman-teman di rumah ya, biasanya ada box baik plat ataupun plastik, itu usahakan di atas dan di bawah itu ada sirkulasi. Jadi di situ ada sirkulasi udara dan arus supaya nanti bagus, jadi tidak cepat panas. Kemudian untuk rekomendasi dari pabrik ya untuk pemasangan urut-urutannya, di sini sudah saya kasih perjelas, ada angka-angkanya. Jadi mulai dari aki yang negatif nomor 1, kemudian aki yang positif nomor 2, kemudian yang solar cell kabel yang negatif nomor 3, kemudian solar cell kabel yang positif nomor 4. Kemudian yang ke-5 yang untuk output atau lampu, yaitu yang negatif nomor 5. Kemudian yang terakhir nomor 6. Jadi rekomendasi dari pabrik supaya alat ini bisa bagus, bisa kerja secara maksimal dan aman di perangkat yang lainnya. Kemudian untuk masalah baterai ya, yang masalah baterai usahakan kabel baterai jangan sampai terbuka. Masalahnya biasanya untuk box baterai itu terbuat dari logam supaya tidak terjadi konslet di situ ya. Jadi biar aman teman-teman ketika proses instalasi di rumah. Oke teman-teman, sekilas itu dulu. Nanti untuk sesi berikutnya di video selanjutnya akan kita praktekkan untuk semuanya, baik cara setting ataupun koneksi kabel dan sampai output, sampai betul-betul fungsi dan nyala, kita praktekkan di video selanjutnya. Baik teman-teman semua dimanapun Anda berada, mengenai materi tutorial solar charge controller merek PWM, kapasitas 10-20 ampere, cukup sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita sambung di sesi yang video selanjutnya. Nanti kita akan praktek dan kita lihat sampai fungsi. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan teman-teman silahkan ketik di kolom komentar kalau ada masukan, ada masalah di rumah atau untuk masalah instalasi, silahkan kita bisa bahas bersama di kolom komentar. Thanks for watching my channel. See you next time. Bye.
Bye.